Semua yang diuraikan itu adalah sebuah perbuatan orang lain, tapi kenapa ada di dalam dakwaan dia? Nah, Anda bisa mendengarkan tadi, ada beberapa peristiwa dan kejadian itu dilakukan orang lain. Tapi ada di dalam dakwaan Niki, seolah-olah Niki yang melakukan, atau bagian dari persoalan tersebut. Itulah yang menjadi masalah dan nanti pada persidangan minggu depan kita mengajukan eksepsi. Anda tunggu aja hari Selasa, insya Allah jam 10, saya akan mengajukan eksepsi secara terperinci satu persatu. Yang terpenting, clear tadi dengan adanya pembacaan dakwaan, maka secara sah tidak ada tindak pidana pemerasan. Jadi saya kasih waktu 7 kali 24 jam untuk segera minta maaf kepada Nikita Mirzani. Ya, itu yang saya sampaikan dan ini permintaan Nikita melakukan pemerasan. Nikita dalam waktu 24 jam. ya 1 kali 24 jam. Mirzani, karena selama ini menyatakan Nikita telah melakukan pemerasan seperti itu. Ya. Kalau pihak sana tidak mau Itu gimana? urusan nanti, urusan hukum yang akan bekerja. Ya, karena kalau kita minta supaya minta maaf itu kan urusan moral. Tapi kalau tidak mau urusan hukum yang akan berjalan seperti itu. Ya, oke. Ada lagi yang mau ditanyakan? Minggu depan eksepsi, Anda tunggu eksepsinya seperti apa saja. Bang, poin-poin apa saja Bang yang menurut kita itu bualan Bang tadi Pak? Yang dibilang ada halusinasi, contohnya bahwa terkait dengan orang yang disebutkan tadi itu ada beberapa peristiwa tindakan orang lain tapi ada di dalam dakwaan dia. Makanya Nikita heran, ini yang melakukan orang lain tapi kenapa ada di dakwaan saya? Itu yang Nikita bilang dan sebagian itu adalah tidak benar. Makanya dikatakan bahwa korban ini halusinasi. Ya. Itu tadi bahasanya. Korban itu halusinasi katanya Nikita Mirzani. Bang, tadi disebutkan terkait aliran dana. Ini Nikita sendiri menyikapinya seperti apa, Bang? Nanti itu pembuktian, gampang lah itu. Kan Nikita itu bukan orang nggak punya pekerjaan. Dia sekali live itu bisa miliaran, bisa ratusan juta. Nanti saya bisa buktikan. Itu urusan kecil lah, membuktikan pekerjaan Niki, penghasilan Niki itu urusan gampang. Yang jelas Niki bukan orang tidak punya pekerjaan. Dia sekali bisa jutaan, bahkan dia dikontrak bisa miliaran. Itu kecil lah, uang 4 miliar itu kecil daripada kontrak dia yang hampir 15 miliar dan sebagainya. Bang, tadi disebutkan ada yang dihapus Bang saat pembacaan dakwaan itu apa? Ya, percakapan menurut Niki dihapus, tapi yang terpenting bukan itu, adanya pergantian pasal. Pasal yang selama ini disangkakan, pasal yang dilaporkan adalah pasal pemerasan 368. Sampai Nikita ditahan, semuanya pasal adalah 368 tentang pemerasan. Tapi begitu masuk dalam surat dakwaan, makanya saya katakan saya ingin mendengar. Karena begitu saya mendengar dan itu dinyatakan sah di dalam, disampaikan di dalam persidangan, maka surat dakwaan itu sah. Dalam surat dakwaan, dakwaan yang kedua, itu adalah tindak pidana pencemaran nama baik. Tindak pidana pemerasannya sudah tidak ada, dihapus oleh jaksa penuntut umum. Nah, Oleh karena itu selama ini laporannya adalah tindak pidana pemerasan, proses hukumnya terkait dengan tindak pidana pemerasan, berita yang berkembang terkait dengan tindak pidana pemerasan, Nikita minta 1 kali 7 jam, 7 kali 24 jam, mohon maaf. tindakan tersebut diambil oleh kuasa hukum Nikita Mirzani karena memang namanya selama ini sudah dibawa-bawa dan sudah dikembar-kemborkan sebagai proses pemerasan yang dilakukan oleh Nikita. Namun ketika pembacaan dakwaan itu tidak ada, dihilangkan, ya maka harus ada konsekuensi yang diambil ya, gitu atas beredarnya kabar sejauh ini bahwa Nikita melakukan pemerasan, gitu. Tidak ada pemerasannya ternyata, gitu. Ya, keanehan dari sidang Nikita Mirzani itu dimulai sejak hadirnya atau datangnya Nikita Mirzani ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, yaitu dilarangnya Bang Fahmi sebagai kuasa hukum untuk masuk ke ruang integritas untuk mendampingi kliennya yaitu NM. Jangan sekali-kali. Viralin guys, viralin. Viralin. Ada apa tuh? Siapa namanya tuh? Buka maskernya, Bu. Buka. Yang isi amplop tuh. Ya, sekali lagi, coba perhatikan. Viralin ibu-ibu masker. Viralin ibu-ibu masker katanya gitu. Jangan sekali-kali.
Viralin guys, viralin. Viralin. Ada apa tuh? Siapa namanya tuh? Buka maskernya, Bu. Buka. Yang isi amplop tuh. Isi amplop tuh katanya apaan tuh. Ya, seperti itu. Ya, poin menarik dari persidangan kemarin adalah yang pertama, saksi fakta tuduhan pemerasan nggak ada ya, gitu, dari postingan yang diposting oleh Bunda Paulina berikut ini ya. Bahkan bukti yang diajukan diduga melanggar pidana, tidak ada surat perintah penyadapan oleh penyidik dan bahkan penyadapan atau rekaman yang dilakukan tanpa sepengetahuan dan seizin lawan bicara, gitu ya. Kemudian yang kedua, itu adalah karena nomor satu nggak terbukti gitu ya, otomatis tuduhan TPPU itu gugur ya. Tuduhan TPPU itu kemarin nyaring terdengar ya gitu ya, tindak pencucian uang katanya gitu, tindak pidana pencucian uang katanya gitu. Ternyata pemerasan bahkan TPPU-nya hilang gitu sekarang. Tuduhan fitnah dan pencemaran nama baik tentunya ya gitu. Pelapor mendalilkan gitu ya, maka yang harus membuktikan yang didalilkan gitu. Bahwa produknya yang dikatakan terlapor mengandung zat berbahaya sudah diuji di lab dan sah penyidik dan dinyatakan tidak mengandung bahan berbahaya. Terlapor punya bukti kuat berupa sampel produk dan hasil uji lab ya. NM segera bebas. Bisa nggak jangan didorong? Lama-lama gue jadi kesel. Nggak pakai kabur kok. Kesel. Didorong-dorong ya, seolah apa gitu. Jangan udah diborgol, santai aja. Nggak perlu takut gue mau ngomong apa. Mas kasih jalan. Udah kayak apa? Kasih jalan. Bang, santai aja. Jangan boleh ngomong loh. Betul. Jangan didorong. Iya, kasihan dia diborgol tuh. Ini gue pembunuhan apa? Ya nanti tunggu Bang Fahmi. Tunggu si Mayo dulu. Santai aja loh, gue ini bukan pembunuh. Koruptor aja nggak diginiin. Koruptor aja nggak diginiin, kalian denger ya. Tuh kan. Bisa nggak jangan didorong? Jangan didorong. Iya, kasihan dia diborgol tuh. Ini gue pembunuhan apa? Santai aja loh, gue ini bukan pembunuh. Koruptor aja nggak diginiin. Nah, kemudian kalau kalian bisa perhatikan kemarin surat yang ditulis untuk Bapak Prabowo yang ditulis tangan oleh Nikita Mirzani menyampaikannya bahwa ya harus ada keadilan dalam negeri ini gitu ya. Kemudian juga hal itu diteruskan oleh netizen kepada admin Gerindra. Kemudian inilah jawaban dari admin Gerindra sejauh ini ya gitu, yang terkenal gercep banget nih admin Gerindra sejauh ini nih. Coba apa nih mengenai kasus Nikita Mirzani saat ini? Pak, tolong sampaikan pesan saya kepada Bapak Presiden Indonesia yaitu Bapak Prabowo, katanya gitu ya. Jangan ada suap menyuap di antara hakim saat sidangnya Nikita Mirzani, Pak. Demi Allah saya nggak dibayar sama siapapun, ini dari hati saya, katanya gitu. Kami pun nggak mau ada praktik-praktik kayak begitu, katanya gitu. Tapi kan isi hati orang kita nggak tahu, katanya gitu. Kalau nanti dirasa ada yang janggal, katanya gitu, biar aparat penegak hukum yang menilai dan menyelidikinya, katanya gitu. Nah, kemudian bosnya ini juga dibalas nih oleh Nikita Mirzani 4 jam yang lalu melalui tim ya. Aparat penegak hukum lagi yang menyelidikinya. Jelas-jelas kakak Niki ditahan sama penegak hukum. Lawak nih admin Gerindra, katanya gitu. Kemudian balasan dari beberapa netizen lagi ya. Masalahnya ya Min, ini ditonton berjuta mata masyarakat. Masyarakat sekarang tidak bodoh gitu ya. Hanya saja kami sebagai masyarakat menilai kasusnya seperti tidak masuk akal, katanya gitu. Kayak gitu kok dinaikin gaji sampai 280% Min, katanya gitu. Satu lagi Min, jangan sampai kami masyarakat hilang kepercayaan terhadap kinerja pemerintah, katanya gitu. Hancur sudah kalau masyarakat sudah tidak percaya lagi dengan kinerja pemerintah yang ada sekarang, katanya gitu. Udah janggal banget itu Min, udah jelas-jelas pihak dokter ya yang menghubungi duluan. Kok jadi Nick Mirang ditahan dituduh memeras, katanya gitu ya. Perlu dicatat bahwa tuduhan pemerasan sudah dihapus, katanya. Aneh.
Sudah sangat janggal men, coba dilihat kasusnya. Tolonglah supaya hukum di negara ini adil. Banyak sekali kejanggalannya. Kaniki sudah menyelamatkan banyak wanita biar nggak beli produk berbahaya dan overclaim. Jangan biarkan mafia skincare bla 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 gitu ya. Ya, sebagai video penutup ya, ini ada video kehadiran Nikita Mirzani yang cukup mengharukan kemarin, disambut oleh beberapa fans dan wartawan yang turut mendukungnya kemarin guys. Ya, gimana menurut kalian guys mengenai kasus ini yang banyak sekali kejanggalan, mulai dari awal ya gitu ya, prosesnya yang instan, penangkapannya, statusnya, kemudian saat persidangan juga banyak banget kejanggalan ya. Tulis pendapat kalian di kolom komentar, aku pengen tahu ya. Sampai jumpa di video selanjutnya.